Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rifki Alnur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan BGP dasar atau Border Gateway Protocol, yang mana ini merupakan tugas untuk UTS dari mata kuliah Rekayasa Jaringan Komputer Lanjutan. Nah, sebelum kita menuju ke konfigurasinya, kita harus mengetahui apa itu BGP dasar terlebih dahulu. Apa itu BGP? BGP adalah singkatan dari Border Gateway Protocol, yang mana ini merupakan salah satu alternatif pilihan routing dinamis sebagai penghubung network pada perangkat router. Nah, BGP juga difungsikan sebagai koneksi antar autonomous system atau AS number yang bisa kita lihat ini AS 300 dan 400, yang dimana penggunanya sering digunakan pada jaringan komputer yang besar, misalnya penyedia layanan ISP. Nah, adapun untuk tujuan dari BGP itu sendiri adalah agar network dapat diketahui oleh network lainnya atau di luar network, atau istilah kerennya itu upstream provider or peer, terkait pemilihan jalur, pertukaran data, atau porsi dari address network yang meminta izin serta membawa data dari satu tempat ke network tempat tujuan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari BGP, langsung saja kita menuju ke topologinya, di mana di topologinya di sini itu bisa kita lihat ada dua router. Di sini saya sudah melakukan start capture, jadi sebelum melakukan konfigurasi itu saya sudah melakukan capturing agar apapun aktivitas selama konfigurasi itu bisa terrecord atau terekam di Wireshark-nya. Nah, di sini kita punya dua router, ada router 1 dan router 2, yang masing-masing ini terhubung melalui interface serial 1/1 dan juga di router 2 1/1. Nah, untuk router 1 itu dia memiliki IP address 172.16.3.1, dan sedangkan untuk router 2 itu dia memiliki interface IP address 172.16.3.2. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada IP address yang lain. Nah, ini merupakan network dari masing-masing router. Jadi untuk router 1 saya menggunakan network 192.168.1 untuk kliennya nanti. Terus untuk router 2 saya menggunakan IP address 192.168.3.0 untuk kliennya juga nanti. Nah, di sini untuk AS number-nya itu atau autonomous system-nya, di sini untuk router 1 saya menggunakan 300 dan juga untuk router 2 saya menggunakan 400. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi. Jadi konfigurasinya itu di sini kita memasukkan IP address dari si yang sudah kita tentukan di sini 172.16.3.1, di IP address 172.168.16.3.1. Sini kita masukkan beserta dengan subnet mesh-nya, dan jangan lupa kita untuk melakukan shutdown. Selanjutnya kita akan mendaftarkan router ini ke dalam protokol BGP dengan perintah router BGP terus AS number-nya berapa. Jadi ini 300. Jadi di sini AS number 300, jadi di sini kita gunakan 300. Router BGP 300. Terus setelah itu kita daftarkan networknya. Jadi ada 192.168.1.0. Setelah itu kita daftarkan neighbor-nya. Neighbor-nya ini kita punya 172.16.3.2 yang mana kita akan meremote S. Remote S ini maksudnya kita akan melakukan koneksi remote S dengan ini AS number dari router 2. Jadi ini IP address dari router 2 dan ini juga AS number dari router 2. Nah, untuk router 2-nya sendiri di sini. Nah, ini kita masuk dulu interface-nya untuk melakukan
memasukkan IP address, terus kita masukkan IP address yang sudah ditentukan 172.116.3.2, terus subnet S-nya dan no shutdown. Nah, setelah itu kita masuk ke settingan router BGP-nya. Jadi di sini router BGP ya seperti yang tadi yang telah didaftarkan oleh router 1, kita menggunakan autonomous system name-nya itu 400. Jadi di sini router BGP 400. Nah, setelah itu kita daftarkan network yang nantinya akan ke klien itu dengan 192.168.3.0. Terus untuk neighbornya itu untuk tetangganya. Tetangganya itu ya tentunya dari router 1. Jadi IP address dari router 1 yang mana kita remote S 300, yang mana 300 ini adalah AS number dari si router 1. Nah, adapun untuk hasil dari konfigurasinya itu bisa kita cek dengan mengetikkan show IP interface brief. Di sini saya sudah sempat show IP BGP neighbor. Jadi di sini untuk router 2 itu dia memiliki neighbornya itu 172.16.3.1, yang mana ini merupakan IP address dari si router 1. Dan juga ini ada remote dengan IS numbernya 300. Ya, untuk router 1 juga sama. Router 1 sama. Itu ini ada BGP neighbor 172.16.3.2 dengan remote AS400 yang mana ini adalah BGP AS number dari si router 2. Nah, di router 1 juga kita bisa lihat ini ada perintah show IP BGP summary yang sebenarnya juga sama sih, cuma ini dia lebih menampilkan tentang langsung informasi dari si neighbor apa saja yang terdaftar. Jadi karena cuma terdaftar hanya satu, jadi sini juga di summary BGP summary-nya itu juga cuma ada satu, dimana ini adalah IP address dari si router 2. Itu juga dengan si router 2 ya cuma ada satu, dimana ini adalah IP address dari si router 1. Nah, setelah itu kita melakukan ping. Nah, pingnya di sini ini bisa kita lihat ini sukses. Dia sukses, jadi step kita dia sukses ke 172.16.3.2. Begitu juga sebaliknya dari router 2 ke router 1 dia juga sukses. Nah, di sini setelah kita melakukan konfigurasi, kita kemudian kembali melakukan kita kembali melihat si capturing data yang kita telah lakukan sebelumnya di Wireshark. Jadi ini masih online, jadi ini masih terhubung dengan si protokol yang ada di sini, topologi yang ada di sini. Jadi ini ada beberapa topologi yang protokol yang muncul, ada BGP, ada TCP dan ICMP. Nah, jadi BGP, nah di sini seperti yang saya sebutkan tadi ada BGP. Nah, ini kita punya BGP. Nah, di sini bisa kita lihat information ininya. BGP ini ada BGP keep alive message, yang mana ini merupakan tipe message yang untuk menjaga koneksi antar kedua router. Jadi ya, terus nantinya itu si TCP itu dia di TCP ini dia berisi dia berisi flag ACK, yang mana ini ACK itu merupakan acknowledgement dari, jadi ini dia dia itu merekam data
dari router 1 dari router 2 ke router 1. Jadi ini ada acknowledgement. Ini bisa kita lihat di bagian ini, transmission control protocol. Nah, di sini ada destination port, source port. Source portnya itu adalah si router 1. Terus destination portnya itu 179, yang mana itu merupakan router 2. Jadi di sini untuk nah, setelah itu kita juga bisa melihat ada protokol lain seperti ICMP. Nah, ini adalah protokol yang muncul saat kita melakukan ping nih. Ada ICMP nih. Ada ICMP. Jadi ICMP ini dia jadi saat kita melakukan message atau kita melakukan ping ke router sebelah, dan misalnya dari router 1 ke router 2 dalam kasus ini, itu di sini router 1 ini kan source router 1 ke destination router 2. Nah, itu protokolnya ICMP. Dia ini melakukan ping, dia melakukan request. Jadi ada request di sini. Nah, terus dari si source-nya, dari destination itu dia melakukan reply. Jadi makanya di sini source-nya itu router 2 ke router 1, dia itu melakukan reply. Jadi inilah yang membuat mereka itu saling terhubung di ICMP, atau biasa kita kepanjangan kepanjangan dari Internet Control Message Protocol. Nah, ini adalah ini sama. Jadi ada sekitar 5 paket ya. 1 2 3 4 5. Makanya di sini ada 5. Sending 5 100 bit. Jadi ada success rate is 100%. Nah, ini juga bisa kita lihat misalnya ini ya. Ini bisa kita lihat ada internet protokol dengan source ini kita melakukan ping dari router 1 ke router 2. Jadi source-nya itu dari router 1, destination-nya ke router 2. Oh, bukan, itu internet protokol, ini yang internet, ini ICMP-nya. Response ya. Jadi ini berhasil ya. Ini ada request correct, good, status checksum status good. Nah, selain itu kita juga punya message nah ini ada ini juga adalah salah satu ini juga fungsi dari TCP, yang mana saat kita mencoba untuk melakukan mengirimkan sebuah data menggunakan ini flag ACK atau acknowledgement, nanti dia akan dari si router 2 ke router ini, dari router 1 ke router 2. Nah, di sini dia mengirimkan paket SYN atau synchronize. Terus dari router 2 ke router 1 itu dia acknowledgement. Ada ACK di sini. Nah, ini juga ada open message dari si protokol BGP-nya. Protokol BGP. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini adalah informasi yang terkandung dari ininya, border gateway protocol atau message-nya itu adalah open message. Nah, ini jadi BGP identifier dari router 2. Open message. Terus kita juga punya ini update message, border gateway protocol update message. Nah, type-nya update message.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.